Selamat datang di channel Jendela Sains, terutama buat kalian para pejuang UTBK. Kali ini kita akan membahas soal asli UTBK tahun 2022, tes pengetahuan kuantitatif, part yang ke-11. Kita akan membahas 3 soal nomor 26 sampai dengan 28. Simak terus video ini sampai akhir. Soal berikutnya. Fungsi f didefinisikan f dalam kurung x plus 3 per 2 sama dengan 3x kuadrat min x plus 5 untuk semua x anggota bilangan real. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berdasarkan informasi yang diberikan? Kuantitas P itu F4, kuantitas Q itu 75. Oke, gini. Kita salin dulu ya bentuk fungsinya. F dalam kurung x plus 3 per 2 sama dengan 3x kuadrat min x plus 5. Di sini kan kita mau mencari F4. Kalau normalnya, dari F dalam kurung x plus 3 per 2 ini kita ubah dulu menjadi Fx. Lalu setelah kita ubah menjadi Fx, baru x-nya diganti dengan 4, gitu kan. Tapi itu kelamaan, kita pakai cara cepat aja. Jadi gini, kita kan nggak menghitung Fx, kita menghitungnya F4. Jadi kalau F4 sama dengan, hati-hati di sini, bukan 4 dimasukkan ke fungsi ini karena ini bukan fx. Terus x di ruas kanan diganti dengan berapa? Kita cari tahu. Dari mana kita cari tahu? Ya kita cari x-nya. Dari ini sama dengan ini, x plus 3 per 2 sama dengan 4, itu kan ketemu nilai x nanti. Kita dapatkan nilai x itulah yang disubstitusikan ke rumus 3x kuadrat min x plus 5 ini, bukan 4-nya. Ya, jadi kita cari di sini x-nya berapa? X plus 3 per 2 sama dengan 4. Berarti x plus 3 sama dengan 4 kali 2 itu 8. X-nya sama dengan 5. Berarti yang dimasukkan x-nya 5, bukan 4. Ya sudah, 3 kali 5 kuadrat min 5 plus 5. Ini kan? Berarti F4 sama dengan 3 kali 5 kuadrat. 5 kuadrat kan 25. Berarti 75. Min 5 plus 5 coret. Ya sudah, berarti F4-nya 75. Ini sama dengan 75. Q-nya 75. Jadi ini sama dengan kuantitas P sama dengan kuantitas Q. Jadi kita dapatkan jawaban soal ini adalah C. P sama dengan Q. Soal berikutnya. Fungsi f didefinisikan oleh suatu polinomial. Beberapa nilai dari x dan fx ditunjukkan pada tabel di bawah ini. Ini tabelnya. Di antara pilihan berikut, mana yang merupakan faktor dari fx? Nah, gini. Fx ini kan merupakan polinomial, tapi kita nggak tahu dan nggak ada petunjuk tentang rumus fx itu seperti apa. Bahkan derajatnya pun tidak diketahui. Tetapi di polinomial kita sudah belajar yang namanya teorema faktor, kalau kalian ingat. X min A adalah faktor dari polinomial fx jika dan hanya jika fa sama dengan 0. Kita gunakan teorema faktor untuk mencari di antara pilihan A, B, C, D, E ini, mana yang merupakan faktor dari fx. Nah gini, cara membaca tabel itu seperti ini. Ini yang pertama, jika x sama dengan 0, maka fx sama dengan 3. Atau dengan kata lain bisa kita tulis f0 sama dengan 3. Berikutnya, jika x-nya 2, fx-nya 1. Berarti f2 sama dengan 1. Selanjutnya berarti f4 sama dengan 0, dan berikutnya F5 sama dengan min 2. Nah, tadi di teorema faktor itu X min A adalah faktor dari polinomial fx jika dan hanya jika FA sama dengan 0. Kita cari F berapa yang sama dengan 0, ketemu ini F4, berarti A-nya ini 4. Ya, jadi kalau misalkan 4 dimasukkan ke polinomial fx, hasilnya sama dengan 0. Kalau A-nya 4, berarti X min A adalah faktor, berarti X min 4 adalah faktor dari polinomial fx. Ngerti ya? Jadi kita dapatkan jawaban soal ini adalah C, X min 4. Soal berikutnya. Diketahui persamaan kuadrat 4x kuadrat plus 8x min 2 sama dengan 0. Jika P dan Q merupakan akar-akar dari persamaan kuadrat tersebut, maka nilai dari P kuadrat plus Q kuadrat sama dengan titik.
Oke, ini sebenarnya bisa. Kalian cari akar-akar persamaan kuadrat ini, mau dengan pemfaktoran, kalau nggak bisa pakai rumus ABC, didapatkan akar-akarnya X1 dan X2, atau dalam hal ini P dan Q. Jadi P itu berapa, Q itu berapa, lalu kita cari P kuadrat plus Q kuadrat berapa. Tapi itu lebih rumit. Lebih enak seperti ini, kita pakai rumus fungsi simetri dari akar-akar persamaan kuadrat. Jadi, P kuadrat plus Q kuadrat itu, kita ubah menjadi dalam kurung P plus Q dikuadratkan min 2PQ. Masih ingat rumus ini ya? Waktu itu kan pakainya X1 sama X2. Jadi X1 kuadrat plus X2 kuadrat sama dengan X1 plus X2 dalam kurung dikuadratkan min 2X1 X2. Tapi karena di sini akar-akar dari persamaan kuadratnya P dan Q, ya sudah kita sesuaikan. Kita ganti X1 dengan P dan X2 dengan Q. Nah, fungsi simetri, kalau kalian masih ingat, itu selalu mengubah dari bentuk yang sederhana ini, diubah menjadi lebih rumit, tetapi bentuk yang lebih rumit atau lebih kompleks ini mengandung bentuk jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. X1 plus X2 atau dalam hal ini P plus Q, dan X1 X2 atau dalam hal ini P kali Q. Jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat bisa kita hitung langsung, tanpa menghitung akar-akar masing-masing. Jadi, yang pertama jumlah dari akar-akar atau P plus Q, X1 plus X2 itu rumusnya min B per A. B itu apa? A itu apa? Ya, B itu koefisien X. Kan bentuk umum persamaan kuadrat itu AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Berarti di sini A-nya 4, B-nya 8, C-nya min 2. Ya, tinggal kita masukkan. Min B berarti min 8 per A-nya 4. Berarti P plus Q sama dengan min 2. Sekarang kita cari hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. P kali Q. Rumusnya sama dengan C per A. C-nya berapa tadi? Konstantanya min 2. Per A-nya 4. Berarti PQ sama dengan min setengah. Kita masukkan. Jadi ini sama dengan P plus Q itu min 2. Jadi min 2 dalam kurung dikuadratkan. Min 2 kali PQ itu dalam kurung min setengah. Berarti sama dengan min 2 dikuadratkan 4. Lalu ini 2 dan 2 coret. Min 1 berarti plus 1. Berarti P kuadrat plus Q kuadrat sama dengan 5. Jadi kita bisa menghitung nilai dari P kuadrat plus Q kuadrat tanpa perlu menghitung berapa P dan berapa Q masing-masing. Nggak perlu difaktorkan, nggak perlu pakai rumus ABC. Pakai fungsi simetri dan rumus jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Oke, jadi kita dapatkan jawaban soal ini adalah E5. Oke, sekian untuk video kali ini. Untuk melihat pembahasan soal-soal UTBK lainnya, bisa kalian klik thumbnail playlist yang ada di sebelah kanan atas ini. Jika ada pertanyaan, saran, maupun kritik, bisa kalian tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.